Brno mengungkap dua cerita berbeda. Mampukah Veda bangkit dan Danish pertahankan dominasi? Moto3 kembali menghadirkan cerita menarik di sirkuit Brno. Hari pertama langsung memperlihatkan dua kondisi yang sangat berbeda dari dua rookie Asia yang sedang menjadi sorotan musim ini, Hakim Danish dan Veda Ega Pratama. Hakim Danish tampil impresif sejak sesi pertama. Pembalap Malaysia tersebut mampu menutup FP1 dan praktis di posisi terdepan, menunjukkan kepercayaan diri tinggi dan adaptasi yang sangat cepat terhadap karakter Brno. Sementara itu, Veda Ega Pratama menjalani hari yang jauh lebih menantang. Pembalap Indonesia tersebut mengakhiri FP1 di posisi ke-22 sebelum memperbaiki catatannya menjadi posisi ke-15 pada sesi praktis. Hasil tersebut membuat peluang menuju Q2 secara langsung menjadi semakin berat. Lalu apa sebenarnya yang bisa dibaca dari hasil hari pertama ini? Apakah Danish memang sudah selangkah di depan atau justru Veda masih menyimpan potensi yang belum sepenuhnya terlihat? Mari kita bedah lebih dalam. Brno, sirkuit yang menuntut paket lengkap. Brno bukanlah sirkuit yang hanya mengandalkan satu aspek tertentu. Trek ini memiliki kombinasi lintasan lurus panjang, perubahan elevasi yang ekstrim, serta tikungan cepat yang menuntut keberanian dan presisi tinggi. Karena karakter tersebut, pembalap harus mampu menemukan keseimbangan antara kecepatan di sektor lurus dan efisiensi saat melewati tikungan. Pada hari pertama, Hakim Danish terlihat mampu memaksimalkan seluruh sektor lintasan. Catatan waktunya konsisten dan mampu bertahan di papan atas sepanjang sesi. Sebaliknya, Veda Ega Pratama masih terlihat mencari ritme terbaiknya. Namun perlu diingat bahwa posisi latihan belum tentu menggambarkan kekuatan sebenarnya saat balapan. Dalam beberapa seri musim ini, Veda justru sering menunjukkan performa yang lebih kompetitif ketika memasuki race day dibandingkan saat latihan. Tantangan besar bernama Q1. Fokus terbesar Veda saat ini bukanlah podium atau kemenangan, melainkan bagaimana cara lolos dari jebakan Q1. Moto3 dikenal sebagai kelas yang sangat ketat. Selisih beberapa per 10 detik saja bisa membuat pembalap terpental jauh ke belakang. Jika tetap berada di luar zona Q2 langsung, maka Veda harus melewati sesi tambahan yang penuh tekanan. Disinilah strategi tim akan sangat menentukan. Pemilihan waktu keluar pit, mencari slipstream yang tepat, hingga menghindari lalu lintas pembalap lain bisa menjadi faktor yang menentukan nasib kualifikasi. Bila mampu lolos dari Q1 dan menembus Q2, peluang untuk mendapatkan posisi start yang layak masih terbuka lebar. Mengapa peluang Veda belum tertutup? Meskipun hasil latihan belum ideal, ada satu hal yang membuat banyak penggemar tetap optimis. Veda dikenal memiliki kemampuan bertarung yang cukup baik ketika berada di tengah rombongan. Ia beberapa kali mampu memperbaiki posisi secara signifikan saat balapan berlangsung. Kemampuan membaca situasi, memilih jalur overtake, dan menjaga ritme dalam grup menjadi salah satu kekuatan yang sering terlihat sepanjang musim. Artinya, selama posisi start tidak terlalu jauh dari rombongan depan, peluang untuk bergerak naik saat balapan masih sangat terbuka. Prediksi menuju race day. Jika melihat performa hari pertama, Hakim Danish layak disebut sebagai salah satu kandidat kuat penghuni barisan depan saat kualifikasi. Kecepatannya sejauh ini terlihat konsisten dan ia tampak nyaman dengan karakter Brno. Untuk Veda, target paling realistis adalah mengamankan posisi start sedekat mungkin dengan 10 besar. Semakin dekat dengan grup depan saat start, semakin besar peluangnya untuk ikut dalam pertarungan posisi penting sejak lap awal. Balapan nanti kemungkinan akan berlangsung sangat ketat. Danish berpeluang menjadi salah satu pengatur tempo di kelompok depan, sementara Veda diprediksi akan menjalani balapan yang lebih agresif dengan misi memperbaiki posisi. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, kita bisa menyaksikan duel menarik antara dua rookie Asia yang sama-sama sedang berusaha membuktikan diri di level dunia. Penutup, hari pertama di Brno memang memberikan gambaran yang kontras. Hakim Danish tampil sangat kuat sejak awal, sedangkan Veda Ega Pratama masih harus bekerja keras untuk mencari kecepatan terbaiknya. Namun akhir pekan balapan masih panjang. Kualifikasi dan balapan seringkali menghadirkan cerita yang berbeda dibandingkan sesi latihan. Menurut kalian, apakah Hakim Danish mampu mempertahankan performa dominannya hingga balapan? Atau justru Veda Ega Pratama akan kembali membuat kejutan seperti yang sudah beberapa kali ia lakukan musim ini?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru Moto3 dan dunia balap lainnya.